Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 dalam mata kuliah pembelajaran fikih dengan tema umroh dan haji. Berikut kita simak bersama penjelasan tentang umroh dan haji. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Alvina Dwiyanti dengan nomor induk mahasiswa 9321097818 akan menjelaskan materi pembelajaran fikih pada subbab pertama, yaitu metode pembelajaran haji dan umroh. Sebelum lanjut kepada materi haji dan umroh, di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan. Sebagai seorang guru yang tugasnya mengajar dan juga memberikan pengetahuan kepada para siswanya, guru pastilah mempunyai metode atau cara masing-masing dalam mengajarkan kepada para muridnya. Begitu pula materi haji dan umroh ini. Pastilah setiap guru mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengajarkan kepada para siswanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang bisa digunakan guru dalam menjelaskan materi haji dan umroh. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini seorang guru fikih menyampaikan materi haji dan umroh dengan menggunakan metode secara lisan, penyampaian dengan lisan. Metode ini paling efektif digunakan untuk sebuah informasi dan juga pengertian-pengertian. Metode kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini agar para siswa lebih aktif di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Metode diskusi ini adalah penyajian bahan ajar oleh guru, di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk melakukan diskusi atau kelompok-kelompok belajar di dalam kelas, guna untuk melakukan suatu perbincangan ilmiah, untuk mengumpulkan pendapat-pendapat mereka di dalam kelompok tersebut. Bisa juga untuk menemukan suatu permasalahan, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat di antara mereka. Yang ketiga adalah metode presentasi. Metode presentasi ini bisa dilanjutkan dari metode diskusi tadi untuk melakukan tanya jawab terkait materi haji dan umroh. Setelah tanya jawab, mereka akan mengungkapkan pendapat mereka yang didiskusikan sebelumnya. Yang terakhir adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan penyajian materi dari guru, di mana guru menyajikan kepada para siswa model ataupun benda asli dari materi tersebut, bisa berupa gambar, berupa video atau animasi, untuk menunjukkan prosedur-prosedur atau proses terjadinya haji dan umroh tersebut. Perkenalkan, nama saya Hasyim Asy'ari, NIM 932120418. Di sini saya akan menjelaskan pada subbab materi kedua, yaitu definisi haji dan umroh. Haji menurut bahasa yaitu berkunjung ke suatu tempat dan berulang-ulang untuk melaksanakan ibadah ritual yang diagungkan oleh kaum peradaban. Menurut istilah dari kalangan fikih, haji yaitu sengaja mengunjungi suatu tempat yang suci untuk melaksanakan
ibadah tertentu karena Allah. Haji tidak dilakukan dengan sembarang tempat, di sembarang waktu, dan sembarang perbuatan. Hal demikian jika dilakukan itu tidak dapat dikatakan haji. Yang dikatakan haji yaitu mengunjungi Ka'bah dengan sengaja, dengan waktu tertentu, dan mengikuti syarat-syarat dan rukun haji untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, agar ibadah umat Islam bisa sempurna. Dan haji ini juga menjadikan seorang umat Islam bisa bertakarub ila Allah, untuk lebih mendekatkan diri dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu tentang definisi umroh. Umroh menurut bahasa yaitu berziarah. Kalau umroh menurut istilah yaitu menziarahi Ka'bah, bertawaf di sekeliling Ka'bah, bersya'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau memotong rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan pada setiap waktu. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji terdapat 5 bagian, yaitu Islam, yakni orang yang berhaji dan berumrah beragama Islam, baligh, sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, merdeka, berakal dan mampu. Jadi bukan seorang budak atau hamba sahaya, serta dia mampu baik finansial maupun kendaraannya. Kemudian rukun haji dan umroh. Ada 6 rukun haji dan 5 rukun umroh, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Untuk rukun umroh terdapat 5, sama halnya dengan rukun haji, hanya saja meninggalkan wukuf di Arafah. Kemudian untuk wajib haji ada ihram di Miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, serta menghindari perbuatan yang dilarang saat ihram. Yang terakhir tawaf wada. Untuk wajib umroh ada 2, yaitu Miqat zamani dan Miqat makani. Saya akan menjelaskan hikmah dari disyariatkannya haji dan umroh. Kewajiban pelaksanaan haji dan umroh ini mengandung banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan oleh para mukmin, serta mengandung kemaslahatan bagi para umat Islam dalam sisi agama maupun dunia. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, ibadah haji merupakan jihad yang paling utama. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat jihad adalah amalan yang paling utama. Apakah kami para wanita tidak berjihad?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, seutama-utamanya jihad adalah haji mabrur." Yang kedua adalah haji dapat menjadikan kita kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Yang ketiga adalah haji merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat kesehatan. Hikmah selanjutnya adalah mampu membangkitkan semangat ibadah yang sempurna dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, dan juga menumbuhkan persaudaraan antara muslim lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akan makna dan juga hakikat manusia atas keberadaan. Demikian penjelasan dari kelompok 4 dari kelompok kami terkait materi
haji dan umroh, yang meliputi bab materi. Pertama, metode pembelajaran apa yang ada pada materi haji dan umroh. Yang kedua, definisi haji dan umroh. Yang ketiga, rukun dan syarat haji. Yang keempat, rukun dan syarat umroh. Dan yang terakhir, hikmah haji dan umroh. Demikian penjelasan semua itulah dari kelompok 4. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok 4 minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.